Untuk selanjutnya adalah konsep sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh serta konsep dan strategi belajar mandiri oleh Bapak Insinyur Agung Sastrawan Putra MA. Dipersilakan, Pak Agung. Materi yang akan saya sampaikan sekarang adalah tentang sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, yang nanti juga ini perlu diberikan kepada para tutor. Kenapa? Karena para tutor itu tidak hanya memberikan materi, ya, materi kuliah atau materi tutorial, tetapi tutor juga diharapkan berperan sebagai konselor, sebagai motivator, dan tutor juga harus paham beda pendidikan terbuka dan jarak jauh dengan pendidikan konvensional tatap muka. Dengan demikian nanti para tutor diharapkan bisa membantu para mahasiswa jika mereka mengalami kesulitan di dalam proses pembelajarannya. Bapak dan Ibu adalah para tutor atau dosen yang terpilih, ya, karena Bapak dan Ibu dianggap sebagai tutor terbaik atau juga dosen di UPBJJ. Diharapkan nanti Bapak dan Ibu bisa menularkan apa yang kami sampaikan nanti dari UT Pusat ini kepada para tutor. Karena Bapak dan Ibu nanti akan menjadi pelatih para tutor di daerah. Karena tidak mungkin semuanya harus dilatih dari UT Pusat, karena jumlahnya yang mencapai 12.000 tutor tatap muka ini, ya, di seluruh Indonesia, sehingga harus dibagi per wilayah per UPBJJ. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengikuti materi ini khususnya tentang sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh serta strategi belajar mandiri, nanti Bapak dan Ibu mohon menyimak baik-baik bagaimana memberikan kepada para tutor nanti. Nah, sekarang kita berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari sendiri materi ini sehingga bisa menyampaikan dengan baik kepada para tutor. Materi ini cukup banyak, waktu yang disediakan hanya 50 menit. Barangkali saya tidak bisa membahas secara detail slide per slide, ya. Nanti saya akan tekankan yang penting-penting saja. Bapak dan Ibu nanti jika ada pertanyaan yang kurang, ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa mengajukan pertanyaan, kita diskusikan nanti. Harapan saya nanti dalam waktu 40 menit sudah bisa selesai ini, kita bisa berdiskusi nanti, ya. Nah, ini seperti ini. Setelah mengikuti ini, saya ulangi lagi, mengikuti penjelasan materi pelatihan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh serta strategi belajar mandiri calon tutor web, diharapkan Bapak dan Ibu nanti dapat menjelaskan konsep dan prinsip pendidikan jarak jauh, kemudian konsep dan prinsip belajar mandiri, kemudian menerapkan strategi belajar mandiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh? Jadi sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan jarak jauh. Jadi di dunia ini memang sudah umum, yaitu disebut dengan PTJJ, yaitu pendidikan terbuka dan jarak jauh. Itu mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi, sering mendengar istilah tersebut. Nah, yang disebut dengan sistem pendidikan terbuka adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siapa saja, pada seluruh peserta didik, ya, karena tidak dibatasi oleh usia, domisili di mana mereka bertempat tinggal, kemudian tahun berapa mereka lulus, kemudian bagaimana para mahasiswa ingin menyelesaikan studinya, kemudian program studi apa yang dipilih tidak dibatasi dari jurusan apa. Satu-satunya syarat terutama untuk UT, ya, pendidikan terbuka di UT itu mereka harus sudah memiliki ijazah SLTA. Jadi sudah menamatkan pendidikan SLTA. SLTA-nya pun itu baik dari SMA, SMK, madrasah, dan seterusnya, itu tidak dibatasi tahun ijazah dan sebagainya. Dia bebas memilih program studi apa. Nah, itulah esensi daripada sistem pendidikan terbuka. Nanti kita sampaikan kepada para tutor, jadi mereka paham. Karena menjadi tutor di UT juga mereka harus paham sistem pendidikan sebelum mereka memberikan tutorial. Kalau tidak paham tentang sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, khawatir nanti mereka itu seperti memberikan kuliah di perkuliahan universitas atau perguruan tinggi tatap muka. Karena memang karakteristik mahasiswanya berbeda, sistem pendidikannya juga berbeda. Jadi kita sebagai tutor harus paham tentang ini. Kemudian kalau pendidikan jarak jauh, ini adalah pendidikan
yang memiliki karakteristik keterpisahan antara peserta didik dan tutornya atau dosennya, pendidik dan pembelajar. Jadi pembelajarannya itu menggunakan berbagai sumber melalui teknologi informasi dan komunikasi atau media lainnya. Kalau zaman sekarang itu pendidikan jarak jauh ini sudah termasuk ke dalam perkuliahan online. Jadi kalau udah jarak jauh pasti sudah online. Karena sekarang kalau jarak jauh tidak menggunakan program online itu sudah ketinggalan. Itu zaman dulu kalau pendidikan jarak jauh dimulai dari koresponden, menggunakan pos, tercetak, kadang-kadang menggunakan radio, menggunakan televisi. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan online. Jadi pendidikan yang menggunakan internet, itu gampangnya ya, online itu. Jarak jauh pasti sudah bagian dari pendidikan pembelajaran online. Kemudian karakteristik daripada pembelajar PJJ, jadi kalau di UT kita ya mahasiswa UT ya, karakteristiknya kita fokus ini. Nah, mereka itu adalah terbuka, seperti saya sampaikan tadi. Nah, mereka terbuka, tidak dibatasi usia, domisili, tahun ijazah, mata kuliah yang diambil, kapan jumlah yang mau dia ikuti, berapa, nah itu dia bebas menentukan sendiri. Kemudian belajar secara mandiri. Jadi kemandirian ini sangat penting. Jadi karena kedewasaan mahasiswa pada umumnya mereka adalah manusia dewasa atau pembelajar dewasa, adult learners itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi mereka secara mandiri. Jadi ini penting bagi mereka untuk dimiliki. Kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu udah PJJ sudah saya sampaikan tadi ya, melalui internet sekarang gampangnya itu. Ya, menggunakan juga bantuan teknologi pendidikan ya. Itu Bapak dan Ibu karakteristik pembelajaran PJJ nanti kita sampaikan kepada para tutor. Kemudian penyelenggaraan proses pembelajaran PJJ ini yaitu memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik. Ya karena jarak jauh ya. Jarak jauh atau online, keterpisahan jarak itu jadi tidak menjadi kendala. Menggunakan modus pembelajaran peserta didik dengan pendidiknya terpisah. Jadi saya sampaikan tadi ini, mengulangi lagi, menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Khusus untuk UT, telah disiapkan bahan ajar yang terstruktur yang berupa BMP ya, modul, sehingga dengan belajar itu sebenarnya mahasiswa sudah bisa menguasai materi ditambah dengan materi-materi yang ada secara online di perpustakaan online, perpustakaan digital dan sebagainya, ditambah dengan bantuan belajar berupa tutorial, baik tutorial online, tutorial webinar, atau kalau sebelum COVID ada tutorial tatap muka. Nah, jadi khusus tutorial itu bukan perkuliahan tetapi adalah bantuan belajar ya, yang diberikan kepada mahasiswa bila mereka mengalami kesulitan dalam belajarnya. Nah, yang keempat adalah memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat. Nah, kalau tutorial online, to web juga sudah ada LMS-nya di sana. Itu jadi setiap saat mahasiswa itu bisa mengakses materi atau bahan ajar. Kemudian menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya. Tapi di era pandemi COVID ini semua dilakukan secara online. Ya. Tatap muka pun dilakukan secara online, maka disebut dengan tutorial webinar. Nanti juga suatu saat pandemi COVID berlalu, mungkin pembelajaran tatap mukanya akan berkurang, lebih ditekankan kepada tutorial webinar. Kenapa tutorial webinar? Karena tutorial webinar ini lebih fleksibel. Jika di dalam satu UPBJJ jumlah pesertanya sedikit, kalau dulu kan dibatasi ya minimal 20 orang, kalau hanya ada 5, 4, nah mereka bisa bergabung. UPJJ yang satu dengan lain juga lintas kabupaten di satu UPBJJ, mereka tidak harus datang ke UPBJJ, mereka bisa membentuk kelas, menggabungkan dari beberapa lokasi. Kalau dari UPBJJ juga tidak cukup untuk satu mata kuliah, mereka bisa menggabungkan peserta dari UPBJJ lain. Jadi gabungan dari UPJJ lain sehingga bisa terbentuk kelas, sehingga tutorial tetap berjalan. Mahasiswa tetap bisa dilayani tutorialnya meskipun jumlah pesertanya terbatas di satu UPBJJ. Dan itu sudah kita laksanakan dalam 2 semester terakhir ini. Jadi pandemi COVID ini membawa hikmah, membawa manfaat. Kalau sebelumnya kita sudah menawarkan kepada seluruh PBJJ untuk melaksanakan tutorial webinar, tetapi pada masih ragu-ragu untuk melakukannya, tetapi begitu COVID merebak, mau tidak mau kita harus
melakukan tutorial secara online. Nah, pilihannya adalah tutorial webinar. Waktu itu memang kenapa tidak tutorial online? Karena apa? Karena tutorial online itu sudah berlangsung saat itu. Yang kedua juga, kalau tutorial online, Bapak dan Ibu tutor, sampaikan juga, tidak sangat sulit untuk merekrut menjadi tutor tuton karena mereka harus dilatih secara intens. Jadi tutor tuton itu menuntut keterampilan yang lebih baik daripada lebih tinggi tentang IT-nya ya, tentang model dibandingkan dengan tutor webinar. Nah, saat itu kita sudah pengalaman melakukan tutorial webinar untuk mahasiswa luar negeri sehingga tinggal dimasalkan ke seluruh Indonesia, seluruh PJJ. Dan itu faktanya berhasil ya dengan baik, meskipun ada kendala di sana-sini, masalah jaringan, mahasiswa harus turun gunung, harus naik gunung, turun ke lokasi yang ada internetnya. Nah, itu seru sekali pada saat di semester 1 dan 2 kemarin. Tetapi kalau kita menggunakan tutorial online, Bapak dan Ibu, sebagian besar dari tutor TTM saat itu, pasti tidak bisa berdayakan, tidak bisa digunakan lagi sebagai tutor, sehingga harus merekrut tutor baru dan sebagainya. Kemudian keterbatasan server kita juga kalau sekaligus di double jumlahnya untuk menjadi tutorial online, karena pada saat itu sudah berlangsung tutorial online, itu akan memakan waktu dan kapasitas server yang luar biasa. Akhirnya keputusan diambil untuk web, dan itu terbukti berjalan dengan baik, dan sekarang kita masuki semester ketiga sekarang. Kemudian kewajiban penyelenggara PJJ itu memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis TIK. Seperti saya sampaikan tadi ya, harus mengembangkan sistem. Itu juga disesuaikan kemampuan kita, jumlah mahasiswa berapa, pilihannya apa, tuton atau web. Seperti saya sampaikan tadi, pilihannya adalah web untuk tatap muka. Sehingga kita mempunyai variasi layanan kepada mahasiswa. Di samping ada tuton, ada web, ada juga blended, gabungan web dan tuton seperti di PPS. Nah, jadi variasi layanan kita kepada mahasiswa itu sangat banyak, sangat variatif ya. Seperti kita UT itu menawarkan sesuatu, kalau satu ini tidak berjalan dengan baik, yang satunya bisa. Kalau satu ditumpukan kepada satu layanan saja, misalnya tuton, karena itu tidak ada masalah, itu di samping karena jumlahnya besar, itu terhenti, pelayanannya semua kolaps, tidak akan berlangsung. Nah, sekarang semuanya bisa berjalan secara selaras ya, 3 kegiatan itu, tuton, web, dan kombinasi di antara tuton dan web. Kemudian memiliki akses terhadap sumber daya interaksi pembelajaran secara intensif ya, yaitu harus ada jaringan internet yang bagus ya, mempunyai akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktek praktikum. Praktek praktikum ini juga di era pandemi COVID ini beberapa bisa terlaksana melalui online, bimbingannya melalui online, tetapi sebagian yang menggunakan lab sempat tertunda karena akses ke lab-lab mitra kerjasama kita itu tertutup, artinya belum menerima mahasiswa. Tetapi mulai semester kemarin sudah mulai berjalan, mudah-mudahan sekarang bisa berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Kemudian mempunyai akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan juga ini, khususnya untuk mahasiswa FKIP ya. Ini juga difasilitasi, dimodifikasi menggunakan video, rekaman, dan sebagainya. Kemudian memiliki USBJJ, layanan teknis dan akademis dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu tidak bisa langsung terpusat dari UT pusat. UT itu sudah memiliki jaringan di daerah, 38 tempat. Jadi harus ada unit sumber belajar jarak jauh yang akan berhadapan langsung dengan mahasiswa. Nah, jadi kalau ada satu universitas, begitu tiba-tiba dia harus mengembangkan PJJ, seluruh Indonesia, apalagi levelnya regional atau internasional, itu akan kesulitan kalau tidak ada unit sumber belajar di daerah. Karena itu untuk tidak bisa semuanya dikendalikan dari pusat, harus ada unit-unit atau cabang-cabang di daerah seperti dimiliki oleh UT. Gitu. Nah, UT karena sudah sejak 36 tahun, itu sudah stabil di daerah, sudah sangat kuat SDM di sana. Tinggal memberikan pelatihan seperti sekarang, semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun ya tentu ada kendala di sana-sini seperti itu. Kemudian modus penyelenggaraan PJJ, nah ini disampaikan juga para tutor, ini pengetahuan umum saja, ada modus tunggal. Modus tunggal itu adalah diselenggarakan pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah dan atau program studi. Kalau UT ini cenderung menggunakan modus tunggal ya, modus tunggal itu artinya semuanya melalui PJJ.
Jadi PJJ itu artinya pendidikan jarak jauh, semuanya sistemnya itu. Meskipun ya kadang-kadang ada modus ganda, yaitu pada mata kuliah atau program studi tertentu secara tatap muka dan jarak jauh. Ada juga kita beberapa mata kuliah ya ada tatap mukanya, permintaan sekarang hampir sudah kita kurangi modus tatap mukanya, mayoritas kita menggunakan modus tunggal, yaitu secara online. Ada juga yang disebut dengan modus konsorsium. Konsorsium itu dulu pernah beberapa perguruan tinggi itu mengadakan berkumpul, mengadakan waktu zamannya PGSD, itu membentuk jaringan kerjasama. Jadi untuk menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh, tetapi tampaknya kurang berhasil ya, karena untuk konsorsium ini perlu ada keselarasan antara PJJ dalam bekerja sama, itu kan harus masing-masing harus apa istilahnya, ada sinkronisasi dan itu rupanya tidak berjalan. Tetapi ke depannya ini akan ada nanti khusus untuk pendidikan jarak jauh, kita punya Institute of Cyber Education, itu namanya Pendidikan Cyber Indonesia, yaitu kantornya ada di UT Pusat. Nanti itu juga merupakan konsorsium beberapa perguruan tinggi untuk melayani, memfasilitasi, membantu perguruan tinggi lain nanti jika ingin menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh atau online. Kemudian ini pembelajaran PJJ versus tatap muka ya. Nah, ini perlu juga diperkenalkan kepada para tutor, apa bedanya. Kalau program pendidikan tatap muka itu ya mayoritas lebih kepada pengajaran tatap mukanya ya. Karena mahasiswa atau siswa lebih tergantung kepada apa yang diberikan oleh dosen di kelas. Jadi lebih arahan dosen itu lebih dominan, belajar mandirinya lebih sedikit. Sedangkan kalau pendidikan jarak jauh itu lebih menekankan kepada belajar mandiri. Nah, mahasiswanya, porsi belajar tatap mukanya itu dikurangi. Oleh karena itu ya UT itu harusnya kan 16 kali tetapi menjadi 8 kali. Nah, sisanya itu mereka harus belajar mandiri. Nah, sekarang untuk web itu sudah ada namanya LMS, Learning Management System. Di sana ada diskusi secara asinkronus ya, tidak pada waktu yang bersamaan. Sehingga beban waktu itu kalau ada pertanyaan kok hanya 8 kali, tidak 16 kali. Tetapi kalau dihitung itu bisa lebih dari 16 minggu ya, 16 minggu karena ada asinkronusnya melalui LMS, mahasiswa mengerjakan tugas di situ, berdiskusi dan sebagainya. Tatap mukanya saja pemantapannya melalui pertemuan tatap muka secara daring dilakukan selama 8 kali. Tapi kalau kita hitung mahasiswa yang belajar mandirinya intensif itu bisa lebih dari 16 minggu. Karena pada saat begitu mahasiswa registrasi di bulan, katakanlah sekarang ini di 2020.1 ini, 21.1, mahasiswa sudah bisa registrasi di bulan Desember. Nah, nanti ujian sampai dengan Juni, kalau mahasiswanya tekun mereka sudah bisa belajar tanpa menunggu tutorial. Nanti pada saat tutorial mereka ada pemantapan seperti itu. Nah, jadi lebih dari 6 bulan mereka bisa belajar. Nah, ini kemandirian mahasiswa ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Kemudian interaksi pada PJJ ya. Pengajar, ada media, bantuan belajar, ada mahasiswa di sini. Jadi antara pengajar dan mahasiswa itu dijembatani dengan media dan bantuan belajar atau tutorial. Itu berlangsung sepanjang semester, jadi itu intinya seperti itu. Belajar itu kalau tidak ada tutorialnya mereka bisa masih belajar secara online, materi secara online, jadi mahasiswa itu tetap bisa belajar sepanjang semester. Selanjutnya kita proses belajar mahasiswa di UT. Nah, ini perlu juga di Bapak dan Ibu nanti disampaikan kepada para tutor, karena tutor UT itu juga harus paham bagaimana sebenarnya proses belajar mahasiswa di UT. Nah, pertama itu mahasiswa melakukan registrasi ya. Itu di awal sampai dengan penutupan di bulan ini. Kemudian mereka membeli atau memperoleh bahan ajar. Mereka wajib membeli bahan ajar. Bahan ajar itu ada 2 jenis, bahan ajar digital maupun bahan ajar cetak. Jadi mahasiswa sudah memperoleh bahan ajar cetak. Jadi mahasiswa itu diharapkan nanti sudah bisa belajar begitu dia registrasi. Nah, para tutor ini juga harus menekankan, disampaikan kepada para tutor untuk mahasiswa itu belajar sebelum tutorial dimulai. Nah, terutama pada saat USMB ya, di UPBJJ terutama. Pada saat itu kita harapkan mahasiswa itu sudah tidak menunggu tutorial baru belajar. Jadi sebegitu dia selesai registrasi sudah bisa belajar. Kemudian dia belajarnya itu kan dalam bentuk belajar mandiri ya. Nah, setelah itu baru
waktunya tutorial. Nah, tutorial itu kan dimulai di bulan Maret. Jadi Januari, Februari mahasiswa belajar mandiri, di bulan Maret mengikuti tutorial. Antara lain tutorial tatap muka, sekarang berbentuk web, dan tutorial online. Kemudian ada ujian, nah baru mereka menerima hasil ujian. Yaitu begitu siklusnya, hampir sama saja dengan di tatap muka. Nah, di sini kita bentuknya tutorial, ada bahan ajar kita siapkan, semua mahasiswa memperoleh bahan ajar digital, cetak, maupun nanti ada ruang baca virtual, kalau belum mendapatkan bahan ajar digital dan cetak. Kemudian konsep belajar mandiri itu adalah mahasiswa mampu mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk belajar, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dengan memanfaatkan berbagai media belajar, mengelola belajar, dan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Jadi pada dasarnya belajar mandiri itu semua itu ditentukan oleh kemandirian mahasiswa ya. Jadi mereka mengatur waktu sendiri, apa yang mereka harus ikuti kuliahnya, mulai dari registrasi, mengambil berapa SKS, itu sesuai dengan waktu yang dia miliki, dan juga biaya yang mereka miliki juga. Saya punya biaya berapa, punya waktu berapa, dia menentukan sendiri, kemudian mengelola waktu. Jadi pada dasarnya belajar mandiri di UT itu mahasiswa itu harus memposisikan dirinya sama dengan belajar tatap muka. Jadi selama ini memang banyak mahasiswa UT itu yang menganggap bahwa mahasiswa itu belajar di UT itu ya boleh belajar kapan saja, di mana saja, kan sering mendengar slogan begitu. Disampaikan kepada mahasiswa juga bahwa jika ingin berhasil, mahasiswa itu harus memposisikan dirinya seperti halnya mahasiswa tatap muka. Artinya apa? Kalau mahasiswa tatap muka harus belajar selama 16 minggu, maka mahasiswa UT juga harus minimal mengalokasikan waktunya di dalam mengelola waktu itu 16 minggu. Kalau mahasiswa tatap muka, mereka harus datang ke kampus pada waktu-waktu yang ditentukan, yang telah terjadwal, maka mahasiswa UT harus mengatur waktunya, misalnya kapan dia memiliki waktu luang. Misalnya malam hari, subuh, atau di akhir pekan. Nah, mereka harus mengelola waktu. Jadi mengatur waktu mereka untuk belajar. Oh, saya malam ini pukul 8 sampai dengan 12 saya kuliah. Saya ingin hari Senin ini mempelajari mata kuliah ini, hari Selasa mata kuliah ini. Nah, begitu dia komitmen dirinya kuliah, dengan keluarga mereka juga harus buat komitmen bahwa saya sedang kuliah, tidak boleh ada gangguan dari anggota keluarga yang lain. Telepon dimatikan, jadi aktivitas lainnya juga dikurangi atau di stop, bahwa Anda ini sedang kuliah. Itu sebenarnya strategi kuliah di UT itu dalam mengelola waktu. Waktunya saja berpindah, kalau tidak harus ke kampus tetapi di rumah, bisa juga di perpustakaan. Jadi kita memposisikan diri bahwa mahasiswa harus kuliah, sedang kuliah begitu. Jadi bukan belajar kapan saja di mana saja, akhirnya belajar kapan-kapan. Nah, itu yang keliru nanti. Ya, sampaikan kepada mahasiswa nanti bahwa mereka harus disiplin, kunci kesuksesan itu ya. Kemudian mereka juga harus bisa membaca ya, karena modul itu kan banyak, tebal itu. Setiap bahan ajar memiliki modul, belum lagi ada materi penggayaan lain. Mereka harus paham bagaimana cara membaca cepat. Nanti kami akan singgung juga bagaimana membaca dengan cepat nanti ya. Kemudian bagaimana merekam hasil baca, resume, outline, dan peta konsep. Ini harus ditekankan kepada mahasiswa. Kemudian di dalam mengelola waktu, harus diperhatikan apa yang ingin mahasiswa peroleh dari studi di UT. Berapa lama Anda merencanakan selesai studi di UT. Jadi motivasi juga ingin memperoleh apa, apakah ingin peroleh pengetahuan, hanya sekedar ingin gelar, apakah sekedar iseng-iseng, ini sangat penting. Jadi mahasiswa itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Kuliah di UT, saya ingin mendapatkan ilmu, di samping memperoleh gelar ya, mendapatkan pengetahuan tambahan. Kemudian berapa lama merencanakan selesai studi, sesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Mahasiswa itu tidak bisa terlalu ambisius, waktu mereka sambil bekerja, tiba-tiba mengambil setiap semester 24 SKS, apalagi yang mahasiswa baru masuk mengambil 24 SKS. Jadi nanti disampaikan pada mahasiswa, kalau Anda mengambil terlalu maksimal, waktunya terbatas, nanti begitu hasilnya tidak bagus, itu akan frustrasi ya. Semangat belajarnya turun, jadi harus disesuaikan. Di awal-awal itu semestinya mereka mengambil tidak lebih dari 18. Sehingga begitu terbiasa dengan belajar jarak jauh, memperoleh nilai yang bagus ya,
karena tidak terlalu banyak, semangat belajar timbul. Nah, sudah terbiasa belajar secara mandiri, nanti baru mereka bisa mengambil SKS yang lebih banyak lagi. Jadi istilahnya orang kalau mau lomba lari, tidak pernah latihan, tiba-tiba lari kencang, cepat, ya bisa kolap, pingsan, dan bisa fatal. Jadi harus latihan dulu pelan-pelan. Sudah terbiasa, kaki semakin kuat, nafas semakin kuat. Jadi adaptasi seperti itu. Jadi nanti lama-lama dia akan bagus. Jadi tidak bisa tiba-tiba kebut dalam semalam terus ingin nilai yang bagus. Itu banyak terjadi yang menimpa Mas Wauti. Perlu disampaikan juga para tutor yang menyampaikan jangan terlalu bernafsu. Kalau di tatap muka mereka harus selesai misalnya dalam 8 semester, mungkin ya untuk Mas Wauti 10 semester nggak apa-apa. Karena memang waktunya lebih terbatas karena mereka sambil bekerja gitu loh. Jadi itu harus dikontrol. Tapi kalau terlalu berambisi ingin selesai dalam 8 semester atau bahkan bisa dan ingin 6-7 semester tetapi kemampuan waktu tidak ada, kemampuan akademisnya juga kurang, akhirnya bukannya selesai dalam 6-7 semester, ya akhirnya bisa berlanjut tidak selesai begitu, frustasi. Ya, itu harus penting diatur oleh mahasiswa. Nah, itu di dalam merencanakan belajar itu harus dibuat sedemikian rupa ya. Kemudian mahasiswa juga harus memahami katalog ya, belajar bagaimana melakukan registrasi, memperoleh bahan ajar, tutorial, tugas, dan sebagainya. Itu harus diatur sendiri oleh mahasiswa. Disampaikan kepada mahasiswa, tidak ada yang mengingatkan nanti mereka, oh kan nanti sudah waktu tutorial, ini sudah waktu ujian. Mereka harus melihat kalender akademik secara rutin. Kemudian dia harus menetapkan tujuan dan hasil belajarnya. Berapa waktu belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Ini ulang tadi sudah sampaikan, untuk mata kuliah yang sulit mungkin butuh waktu lebih banyak, juga mengikuti tutorial lebih intensif, lebih baik, itu jadi harus disesuaikan. Kemudian harus merancang jadwal belajar yang sesuai, seperti saya sampaikan tadi ya, kapan waktu luangnya, misalnya di pukul 6 atau pukul habis sholat maghrib misalnya harus bercengkrama dulu dengan anak-anak, mendampingi anak-anak, dengan keluarga. Nah itu tetap diluangkan waktu seperti itu, tapi setelah itu baru belajar, atau subuh belajar, atau di akhir pekan juga. Nah ini harus dilakukan, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh terlalu tegang, jadi harus dilakukan dengan, bukan santai maksudnya rileks begitu ya, tetapi dengan senang hati, dan dilakukan secara periodik, secara rutin, secara berkala, artinya tidak boleh terputus. Nanti lama-lama dia akan terbiasa. Itu penting sampaikan kepada mahasiswa ya. Kemudian tip merancang jadwal belajar. Ini Bapak Ibu bisa dipelajari sendiri nanti materinya, tetapkan jumlah minggu untuk belajar, kemudian susun target waktu yang realistis ya. Sekali lagi itu harus realistis, tidak terlalu ambisius. Saya ulangi lagi. Nah, kemudian sisa waktu untuk mengecek capaian hasil belajar. Jadi tidak hanya baca begitu, karena di modul juga sudah ada. Anda harus bisa mengerjakan 80%, sudah benar belum kita berhasil dalam belajar. Ya. Itu harus dicek hasil belajarnya, pantau dan evaluasi keterlaksanaan dan rencana belajar kita sudah sesuai belum, dilihat terus. Nanti kalau tidak sesuai nanti perlu disesuaikan di tengah semester seperti itu. Kalau bisa mencari teman yang berdekatan untuk membentuk kelompok belajar. Ini penting, kenapa? Karena dengan teman itu bisa saling membantu. Bukan saling membantu artinya saling bekerja sama dalam ujian, saling tukar jawaban, tidak. Bekerja sama dalam belajar. Kalau ada hal-hal sulit yang dihadapi mahasiswa, kita bisa bertukar pikiran gitu loh. Bertukar pendapat. Sehingga mahasiswa itu tidak merasa kesepian. Karena memang kecenderungan dulu itu dikenal istilah mahasiswa pendidikan jarak jauh itu sebagai lonely students. Mahasiswa yang kesepian, tetapi sekarang dengan adanya tutorial online seperti ini, mahasiswa sudah bisa berkomunikasi melalui internet dengan mahasiswa lainnya, sehingga mereka tidak lagi merasa terisolasi, ya. Tetapi perlu juga mencari teman untuk berdiskusi di luar tutorial, ya. Ini penting, karena faktor sosial itu, social integration dalam bahasa Inggrisnya, selain academic integration itu dua hal yang sangat menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Jadi academic integration, jadi tidak semata-mata academic integration aja, social integration ya, juga integrasi sosial dengan sesama itu sangat membantu, karena kita bisa saling, mahasiswa itu bisa saling menguatkan. Kalau yang satu sedang down, satu lagi memberi semangat, begitu. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini penting bagi mahasiswa disampaikan nanti agar mereka punya teman belajar.
Cari solusi bila ada kesulitan dalam belajar, dan jangan menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus. Kalau memang sulit bagi mahasiswa itu belajar itu, apalagi yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah, memulai lagi, awal itu pasti sulit. Nah, dengan terbiasa nanti seperti pepatah, Allah bisa karena biasa, lama-lama dia bisa. Kuncinya adalah mereka harus disiplin dan punya kemauan yang kuat. Cari solusinya bisa berdiskusi dengan tutor, konsultasi dengan tutor, seperti tadi ada teman bisa bertanya dengan teman lainnya. Nah, sekarang kita akan sekilas saya sampaikan cara membaca cepat ya. Nanti disampaikan juga kepada para tutor agar tutor itu bisa membimbing mahasiswa nanti bagaimana trik membaca cepat. Jadi yang pertama adalah perbedaan membaca textbook modul dengan membaca koran atau novel. Kalau membaca koran atau novel kita kan tidak perlu memahami ini sepanjang baca sekali ya, cukup kita tahu informasi secara umum. Tapi untuk membaca modul atau textbook kita harus bisa membaca apa yang kita cari, apa esensi dari kompetensi yang ada di modul tersebut ya. Membaca koran tidak pernah menggarisbawahi atau mencatat. Nah, tetapi kalau modul ya harus kita menggarisbawahi hal-hal penting, konsep-konsep penting ini. Nah, kemudian membaca itu karena apa? Harus tertarik dulu. Jadi untuk memotivasi mahasiswa itu harus tertarik. Jadi kalau mahasiswa tidak tertarik kepada satu mata kuliah, maka mereka itu sulit untuk memahami isi tersebut. Nah, itu penting ditekankan nanti kepada para tutor dan menyampaikan nanti kepada mahasiswa bahwa mereka harus tertarik membaca. Kenapa saya membaca? Oh, ini pengetahuan ekonomi internasional. Oh, saya ingin tahu ini apa ekonomi internasional. Itu ada rasa ingin tahu, eagerness itu penting ya di dalam belajar itu. Sehingga mereka lebih mudah diserap. Begitu menolak dari dalam diri sendiri, apaan ini tidak, ini pasti menolak, tidak akan meresap, tidak akan masuk. Jadi kalau kita sudah menyukai, tertarik dulu apa yang ingin dicapai, nah itu akan lebih mudah memahami isi mata pelajarannya. Kemudian dalam membaca, yang lebih berperan adalah mata atau otak. Nah, ini memang ada dua, harus diseimbangkan antara mata dan otak ya. Nah, kemudian otak memiliki keterbatasan akan informasi tekstual, tulisan. Oleh karena itu perlu dukungan informasi visual ya, ada gambar, ada peta, ada matrik. Ini untuk memperkuat daya ingat nanti. Kalau hanya sekedar teks saja mungkin akan sulit ya. Kemudian pengaitan isi bacaan dengan pengetahuan dan pengalaman membaca atau imajinasi dan aplikasi hasil baca. Nah, ini penting. Kalau mahasiswa itu sudah terbiasa membaca, nah mereka sudah punya pengetahuan, background knowledge istilahnya ya. Makanya ada istilah di perpustakaan itu, di suatu universitas di luar itu ada istilah, sebagian ilmu yang Anda peroleh dari membaca adalah untuk mencari ilmu baru. Nah, jadi kalau mahasiswa sudah sering membaca, rajin, dia sudah punya latar belakang pengetahuan. Oh, saya paham ini, saya sudah pernah tahu, sehingga dia tinggal mengembangkan. Nah, dengan terus membaca itu nanti mahasiswa akhirnya akan lebih mudah. Itu perlu disampaikan kepada mahasiswa. Kenapa? Misalnya ada kan mata kuliah pengantar ekonomi 1, nah, kita baca dulu. Nah, begitu nanti masuk ke pengantar ekonomi 2, itu akan lebih mudah karena dia sudah punya pengalaman belajar sebelumnya, pengetahuannya. Tapi kalau dia melompat, tidak punya mempelajari yang pengantar yang dulu ekonomi 1, begitu 2, pasti dia akan kesulitan. Itu tidak ada pengalaman belajar sebelumnya, tidak ada pengetahuan. Kemudian kapasitas otak sangat besar, tetapi memori, daya ingatnya itu terbatas. Ini memang semua orang, apalagi semakin berumur orang, memorinya semakin penuh, semakin sulit, sehingga perlu lebih intensif, lebih sering untuk membaca. Tidak cukup sekali, nanti ada strategi-strategi yang harus dia pahami dalam membaca sehingga lebih mudah memahami si bacaan. Membaca itu untuk hafal, bukan paham. Ini adalah kesalahan-kesalahan ya di dalam membaca. Ini ada beberapa tips disampaikan. Jadi dihafal semua itu bukan dihafal, tapi harus dipaham ya. Ini penyakit yang membaca efektif. Menyuarakan atau menunjuk apa yang dibaca, seperti sekarang saya misalnya menyuarakan, harus berbicara, tapi kalau dalam membaca itu harus diam dan diresapi gitu, tidak perlu menunjuk, tidak perlu, cukup menggunakan eye contact, itu istilahnya apa namanya, pergerakan mata, eye movement, menggerakkan itu dari kiri ke kanan, tidak perlu menunjuk, itu adalah membaca cepat. Kecenderungannya orang-orang menunjukkan dengan bersuara, mungkin dikira dengan bersuara dia suara didengar di memori oleh otak, ternyata itu salah selama ini teorinya.
tidak tahu apa yang dicari dari kegiatan membaca. Jadi dari awal itu harus tahu ini mata kuliah apa, konsepnya apa. Karena setiap modul itu sudah ada namanya tujuan kompetensi mata kuliah. Dipahami dulu, oh kompetensi mata kuliah setelah saya membaca, saya harus paham ini. Nah dia paham, oh itu harus dicari nanti. Oh ini di dalam bacaan itu. Ini kompetensi dari modul 1, kegiatan belajar 1 dan sebagainya. Jadi jangan membaca semua hal, semua kata. Jadi semua kata satu persatu, nah itu akan lambat mereka ya. Jadi harus membaca itu, ada istilahnya nanti ada membaca skimming, scanning, dan sebagainya. Tidak harus kata per kata dibaca. Kemudian lupa apa yang sudah dibaca. Ya, karena itu mereka terlalu berusaha detail sehingga lupa dibaca. Kemudian susah juga konsentrasi karena waktunya butuh waktu lama. Misalnya mereka itu akhirnya tidak selesai, tidak bisa konsentrasi, keburu lelah. Nah, inilah yang mereka terus kadang-kadang membaca tanpa strategi. Itu rekan itu penting di dalam strategi membaca. Nah, ini perlu sampaikan kepada mahasiswa nanti, kepada para tutor, bahwa di dalam membaca itu ada 3 jenis yang nama speed reading, yaitu cara membaca cepat untuk memperoleh gambaran utuh menyeluruh atas suatu bacaan. Nah, misalnya kalau kita ingin membaca suatu kegiatan belajar, bisa saja dibaca secara cepat dulu, speed, kita mendapat gambaran utuh. Setelah itu baru di skimming ya, membaca cepat untuk memperoleh gambaran utuh menyeluruh atas suatu bacaan tanpa fokus pada hal-hal detail ya, skimming itu. Nah, kemudian scanning, membaca cepat untuk memperoleh informasi tertentu. Nah, baru nanti setelah ini dilakukan, 3 hal ini mahasiswa bisa punya gambaran, baru nanti diulang lagi membaca di garis bawahi hal-hal yang penting, karena kita sudah punya gambaran umum dari isi bacaan tersebut. Nah, mahasiswa bisa memilih salah satu metode ini dulu, sebelum membaca secara lebih detail akan bahan ajarnya. Nah, ini yang paling sering dilakukan mungkin pada saat mahasiswa sebenarnya sudah dijelaskan juga pada saat USMB, tapi perlu sering-sering kita sampaikan juga, tutor perlu juga menyinggung hal seperti ini, terutama di awal pertemuan ya. Awal pertemuan disempatkan bagaimana teknik membaca menggunakan SQ3R, survey, questions, read, recite, dan review. Ya, ini harusnya SQ3R, ada S-nya ini karena jamak ya. Kemudian survei ya, melakukan survei itu untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang sedang dibaca. Jadi gunakan teknik skimming. Tadi kan sudah kita jelaskan apa itu skimming. Jadi untuk peroleh gambaran umum dibaca dengan teknik skimming ya. Kemudian harus menimbulkan pertanyaan juga dari hasil survei kita. Munculkan pertanyaan-pertanyaan dari hasil survei. Nah, dari hasil bacaan itu apa tadi apa begitu yang sudah kita baca. Menurut pertanyaan itu lebih termemori kita. Nah, kemudian baru membaca secara teliti. Ya, saya sampaikan tadi di skimming dulu, munculkan pertanyaan, baru dibaca secara teliti, kreatif, dan tandai konsep-konsep penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada tahap questions. Nah, itu sudah kompetensi sudah diketahui apa yang ingin dicapai, itu diberi tanda, boleh diberi stabilo, dicoret. Modul itu bukan, mahasiswa itu jangan takut mencoret-coret modul, tidak harus bersih. Semakin banyak coretan itu artinya mahasiswa makin sering membaca. Dan itu juga nanti akan tahu pada saat itu mengulang, kita ini poin-poin yang kita ulang seperti itu di modul. Nah, kemudian harus di-recite ya, di-recite itu ceritakan kembali tentang apa yang telah dibaca. Di perusahaan mereka setelah membaca itu menceritakan kembali apa yang telah dibaca di dalam dirinya, boleh secara dengan suara atau dengan ingatan saja. Ini penting untuk menguatkan memori yang telah dibaca. Itu gunanya recite. Kemudian di-review. Lakukan evaluasi terhadap apa yang telah dibaca, temukan bagian-bagian yang belum dipahami dengan baik, baca kembali bagian-bagian yang belum dipahami. Kemudian review, setelah ada di recite tadi ya, oh saya kok belum paham ini, yang ini sudah paham, bagian ini belum, diulangi bagian-bagian yang belum saja. Nah, dengan demikian nanti mahasiswa akan memiliki pemahaman secara menyeluruh akan isi bacaan. Ya. Ini penting disampaikan kepada tutor dan juga nanti untuk disampaikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian membaca efektif itu ya, ada triknya, aktivitas mencari informasi dari teks tulis. Kemudian dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi tidak berlama-lama, kemudian diperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Dengan daya rekam yang tinggi. Nah, itu ciri-ciri membaca efektif itu. Jadi kalau belum memenuhi 4 syarat ini artinya cara membacanya belum efektif. Kemudian persiapan membaca cepat dan efektif. Cek karakteristik materi bacaan, contoh eksakta atau non eksakta. Nah, ini kalau eksakta mungkin perlu lebih teliti, kalau non eksakta mungkin kita bisa dengan skimming, bisa dipahami dengan cepat ya. Nah, itu trik pertama. Yang kedua itu
Sesuaikan tingkat kecepatan baca dengan karakteristik bacaan. Seperti tadi ya, kalau non eksakta bisa lebih cepat, kalau mata kuliah eksakta menyangkut angka-angka, teori-teori itu mungkin butuh waktu yang lebih lambat untuk memahaminya. Jadi butuh waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan non eksakta. Kemudian tetapkan tujuan apa yang ingin dicapai atau dicari, dipahami dalam bacaan tersebut. Nah, buat pertanyaan pemandu, kemudian siapkan perangkat pendukung, alat tulis, kertas catatan, dan sebagainya. Untuk membuat catatan-catatan untuk konsep-konsep yang penting. Ya. Seperti tadi sebenarnya ini mengulang saja. Kemudian di dalam melaksanakan atau di dalam membaca cepat dan efektif itu, kita tidak usah berbalik. Jadi baca dulu terus sampai habis ya. Jangan kebab kalau berbalik nanti tidak efektif lagi, mengulang-ulang tidak selesai. Seperti tadi kan ada istilah SQ3R itu, bisa ada recite, nanti ada reviewnya lagi. Itu baru berbalik setelah selesai semua. Jadi di awal itu harus diselesaikan dulu semua bacaan, tidak usah mengulang-ulang berbalik ke halaman sebelumnya. Kemudian gerakan mata hanya untuk menangkap bagian penting. Jadi mata itu dengan eye movement itu hal-hal penting saja ditangkap, tidak harus kata per kata dibaca. Jangan gunakan alat tunjuk dengan jari misalnya, kemudian minimalkan suara, atur kecepatan baca sesuai dengan tingkat kesulitan materi bacaan. Kalau materi bacaan itu sudah umum, sudah kita pahami, bisa skimming dengan cepat. Tetapi ada sesuatu yang baru yang ingin dipahami, mungkin perlu sedikit waktu untuk pemahaman. Jadi itu diatur, oh ini konsep ini baru, ini saya kurang paham, perlu penekanan sedikit. Tapi kalau sudah ketahui, ya dilewat saja, di skimming saja, karena sudah punya pengetahuan sebelumnya. Nah, itu disampaikan nanti kepada mahasiswa strategi membaca cepat. Kemudian selanjutnya adalah catat materi yang tidak dipahami atau dipertanyakan. Nah, boleh, karena kita kan nggak boleh berbalik ke belakang, jadi catat dulu materi apa, nanti kita bisa ulangi lagi membaca setelah semuanya selesai. Kemudian jawab pertanyaan pemandu atau buat pertanyaan tentang bacaan. Ini untuk mengingatkan memori, kita buat pertanyaan apa yang sudah kita baca. Kemudian buat simpulan dan pengaitan antara gagasan. Ini di dalam bacaan itu kan ada beberapa konsep-konsep itu dibuat kesimpulannya dan dikaitkan satu sama lain. Kemudian baca ulang bagian-bagian penting yang tidak dipahami. Seperti tadi yang sudah dicatat, apa yang kurang dipahami itu dibaca ulang lagi. Jadi tidak harus kembali dulu ke depan, ke halaman depan, tetapi diselesaikan secara seluruh, dicatat yang kurang dipahami, nanti diulangi yang kurang dipahami. Sehingga kita sudah memiliki gambaran secara umum isi bacaan. Kemudian merekam, di dalam merekam hasil baca itu, kita bisa merekam hasil baca itu sesuai dengan selera mahasiswa ya. Nah, misalnya mereka dengan membuat peta konsep, kemudian outline penulisan butir ide penting secara berjenjang dan sistematis, kemudian rangkum gunakan paraphrase atau paraphrase itu gunakan bahasa sendiri, ungkapkan pemahaman Anda dengan ini, bahasa itu disebut paraphrase ya, dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, ini namanya peta konsep. Peta konsep adalah suatu alat berupa skema yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi ya. Nah, misalnya ini contohnya sebelah kanan ini. Salah satu contoh peta konsep. Proposisi merupakan gabungan dua konsep atau lebih yang dihubungkan oleh kata-kata penghubung. Nah, ini ada kata-kata penghubung ini dalam bahasa Inggris, nanti ada contoh bahasa Indonesianya. Kemudian suatu peta konsep dapat terdiri dari dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata penghubung untuk membentuk satu proposisi. Kata penghubung, konsep dihubungkan jadi terbentuklah proposisi. Ini salah satu contohnya, misalnya nanti kita langkah di dalam pengembangan peta konsep ya. Identifikasi konsep utama yang ada dalam modul atau bahan pelajaran lainnya. Itu identifikasi dulu konsep-konsep utamanya. Kemudian tulis konsep utama itu dengan menggunakan huruf kapital, ya, huruf besar. Kemudian identifikasi semua konsep pendukung yang relevan dengan konsep utama. Kemudian hubungkan semua konsep pendukung dengan konsep utama dengan dan atau antar konsep pendukung. Bila ingin menambahkan konsep pendukung, buat garis baru yang dimulai dari konsep utama. Jadi bukan nanti akan diberi contoh. Ini teorinya, selesaikan satu peta konsep dalam satu kali kerja. Jadi jangan ditunda, sebab kalau ditunda, mahasiswa nanti akan mulai lagi. Nah, ini juga penting sampai ke mahasiswa. Mahasiswa itu sebenarnya kalau membaca suatu itu sampai tuntas, satu kegiatan belajar, satu modul. Jangan sampai baru setengah, selesai, nanti berikutnya untuk baca berikutnya udah lupa apa yang terjadi sebelumnya. Dia belum memiliki gambaran utuh dalam satu kegiatan belajar. Nah, usahakan dalam satu modul kegiatan belajar itu diselesaikan dulu baca, jangan ditunda sampai membuat peta konsepnya selesai.
Kemudian baru dievaluasi peta konsep yang telah dibuat. Kemudian gunakan penekanan tertentu, misalnya dengan warna atau ukuran huruf yang berbeda untuk pengelompokan tertentu. Ini penting penggunaan huruf dan warna. Nah, ini adalah salah satu contoh peta konsep. Peta konsep ini, misalnya ini masalah bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa itu adalah peta konsepnya itu adalah alat komunikasi. Itu alat komunikasi dalam bahasa itu ada kaidah. Bahasa memiliki kaidah, berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemudian di dalam kita ingin menekankan kepada kaidah-kaidah di dalam bahasa, maka dia mencakup sintaksis, semantik, morfologi, dan fonologi. Begini peta konsep. Jadi kita punya gambaran umum tentang kaidah sebuah bahasa. Ini kita menekankan kepada kaidahnya, bukan sebagai alat komunikasinya. Jadi dikembangkan terus. Mungkin kita juga sekarang ingin menekankan masalah fonologi. Nah, fonologi itu mencakup sintaksis dan ini salah, ini sintaksis dan yang satu lagi nanti kita cari apa ini salah konsepnya. Kemudian ini kalau sudah dikembangkan satu, nanti ini bisa dikembangkan morfologi terdiri dari apa saja, kemudian semantik terdiri dari apa saja, sintaksis terdiri dari apa saja, kemudian alat komunikasi dikembangkan. Terus ini akan menjadi konsep peta konsep secara utuh, gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah itu waktunya karena ini sangat mepet sekali, sudah hampir 50 menit, mungkin kita punya waktu untuk diskusi mungkin sekitar 10-15 menit ya Bapak dan Ibu. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk menyampaikan diskusi. Mungkin ada hal yang perlu kita tekankan nanti Bapak dan Ibu ingin pahami lebih jauh. Silakan. Ya silakan Mbak Puput. Iya Pak Agung, terima kasih. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bisa mengisi kolom. Ya, kita sekarang diskusi Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin kita sharing saja kita ya, karena sharing saja karena materinya sebenarnya sudah sering kita dengar, sering itu nanti bagaimana kita menyampaikan nanti kepada para tutor. Silakan Mbak Puput, suaranya nggak kedengeran ya? Iya Pak, saya sedang scrolling di komentar Pak. Di komen ada nggak? Di kolom Q&A Pak Agung sedang saya scrolling. Iya. Ini Pak Agung ada pertanyaan dari Bapak Hendra Budiono. Ya. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum. Terkait membaca cepat materi bacaan yang bersifat eksakta lebih sulit dipahami dibandingkan non-eksakta. Misalnya penggunaan rumus dan proses-proses ilmiah. Pertanyaan saya, apa yang dapat dilakukan tutor untuk mengatasi permasalahan ini agar kegiatan membaca cepat materi eksakta lebih mudah dipahami? Ya, terima kasih Pak Budiono tadi ya. Iya Pak, ya, Pak Hendra Budiono. Pak Hendra ya, tadi sudah disampaikan bahwa membaca itu harus lihat karakteristiknya ya, ada eksakta, non eksakta. Kalau non eksakta seperti disampaikan tadi bisa di skim dengan cepat, tetapi untuk eksakta misalnya tadi disampaikan ada rumus-rumus yang memerlukan waktu yang lebih sedikit ya, perhatian khusus, lebih detail memahami itu. Tetapi jika juga terlalu lama belum juga paham, ya mahasiswa bisa saja melanjutkan dulu membaca berikutnya. Siapa tahu nanti setelah membaca berikutnya mereka akan ada menemukan penjelasan lebih detail tentang apa yang mereka kurang pahami.
terus sampai habis materinya. Nah, nanti setelah selesai membaca, mereka harus mengulang rumus-rumus mana yang belum mereka pahami. Diulang lagi itu dibaca. Biasanya kalau suatu rumus itu kurang dipahami, mungkin belum lengkap, dengan membaca di langkah berikutnya itu mereka bisa mendapatkan gambaran atau pencerahan. Oh, ini ternyata yang dimaksud dengan tadi itu seperti ini. Jadi jangan sampai mahasiswa itu stuck, artinya diam di satu tempat tidak dipahami terus dia berhenti. Nah, misalnya kalau dia kurang paham, sudah mengalokasikan dalam waktu tertentu yang dikira cukup lama bagi mahasiswa, mahasiswa bisa lompat saja ke materi berikutnya, diteruskan sampai habis. Nah, siapa tahu nanti setelah itu menemukan apa yang mereka kurang pahami. Nah, seandainya juga belum nemu, seperti tadi teorinya, mereka harus mereview lagi, recite ya, mengulang lagi konsep-konsep yang belum dia pahami, rumus-rumus tersebut. Kalau sudah dengan membaca ulang, mereka juga belum paham, ya itulah gunanya nanti tutorial. Mereka bisa menanyakan hal tersebut kepada para tutor, bagaimana nanti hal-hal yang mereka sulit pahami itu bisa dibantu oleh tutornya, gitu, ya. Jadi seperti itu strateginya. Jadi memang kadang-kadang kalau untuk mata kuliah eksak itu kan itu mahasiswa perlu ada bimbingan dari tutor atau bisa berdiskusi dengan teman lainnya. Seperti tadi mahasiswa harus punya teman dalam belajar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit. Kalau mereka belum bisa memahami sendiri konsep-konsep penting terutama untuk mata kuliah eksakta. Saya kira itu strateginya ya Bapak Hendra. Suaranya Mbak Puput di-mute kan? Iya. Ya. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung sepertinya masih ada yang masih bingung perbedaan antara tutorial online dan tutorial web. Iya. Antara tuton dan web. Bapak dan Ibu, tutorial online itu awalnya pertama memang UT menyelenggarakan namanya tutorial online. Tutorial online itu adalah tutorial yang bersifat asinkronus.